Nama saya Davela Fareliza dengan NPM 213. Saya akan mempresentasikan materi blok dari kardio yang berjudul Different Thrombosis atau DVT. Nah, DVT ini merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya pembentukan trombus dan disertai dengan adanya respon inflamasi pada vena dalam atau profunda. Dari klasifikasi dari DVT ini ada dua, yang pertama anatomi dan etiologi. Untuk secara anatomi itu terbagi menjadi dua, ada yang proksimal sama yang distal. Untuk proksimal dia terjadi di vena iliaca, vena femoralis, sama vena poplitea. Untuk yang di daerah distal itu terjadi di vena savena atau di betis. Kemudian untuk yang etiologinya, DVT ini terbagi menjadi dua. Ada yang pertama faktor protektif. Nah, untuk faktor protektif ini terjadi karena inhibitor faktor koagulasi yang telah aktif, kemudian eliminasi faktor koagulasi yang aktif, lalu kompleks polimer fibrin oleh fagosit mononuklear dari hepar, lalu enzim fibrinolisis. Kemudian ada faktor stimuli. Untuk faktor stimuli ini terjadi karena kelainan dinding pembuluh darah, kemudian perubahan aliran darah, kemudian perubahan daya beku darah. Untuk faktor resiko dari DVT ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada karena stasis atau stasis. Stasis ini terjadi karena imobilitas atau tidak bergerak, misalnya dalam keadaan lumpuh, kemudian dalam keadaan bed rest, kemudian untuk tindakan anestesi, lalu riwayat penyakit gagal jantung kongestif, riwayat penyakit trombosis vena sebelumnya. Untuk yang kedua ada hiperkoagulabilitas. Nah, untuk hiperkoagulabilitas ini terjadi karena adanya keganasan, sindrom nefrotik, terapi estrogen, trombositopenia inflammatory bowel disease. Kemudian terakhir ada defisiensi antitrombin yang ketiga. Lalu adanya perubahan dinding pembuluh darah. Bisa terjadi karena adanya trauma dan pembedahan. Kemudian kita masuk ke patofisiologi dari DVT. Untuk patofisiologi dari DVT ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu karena stasis vena, kemudian karena kerusakan pembuluh darah, lalu karena perubahan daya beku darah. Untuk stasis vena itu terjadi karena pelambatan aliran darah ke vena dan terjadilah pembentukan trombosis di vena. Kemudian yang kedua kerusakan pembuluh darah. Nah, itu bisa terjadi karena trauma yang langsung, baru ada aktivitas sel endotel oleh sitokin yang dilepaskan dan terjadilah pembentukan trombos di vena. Kemudian yang terakhir ada perubahan daya beku darah. Nah, karena ada perubahan daya beku darah, terjadilah aktivitas pembekuan darah yang meningkat dan aktivitas fibrinolisisnya menurun. Terjadilah pembentukan trombosis pada vena. Kemudian selanjutnya ada manifestasi klinis dari DVT ini. Nah, biasanya kalau untuk gejala dari DVT ini, dia itu terjadi nyeri, bengkak, dan perubahan warna atau hiperemis pada daerah yang terkena DVT. Kemudian untuk cara mendiagnosa dari penyakit DVT ini, yang pertama kita lakukan anamnesis pada pasien. Nah, kita tanyakan kepada pasien ada tidaknya riwayat penyakit trombosis vena sebelumnya, ada riwayat bepergian jauh, ada tidaknya riwayat terjadi trauma atau pembedahan. Nah, kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, kita lakukan gold standar dari DVT, itu ada Homan sign. Nah, Homan sign ini kita lakukan di tempat yang terkena. Kemudian kita lihat ada tidaknya nyeri bengkak, ada tidaknya nyeri pada yang kemerahan, kemudian ada tidaknya dilatasi vena yang superficialis. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk gold standar dari pemeriksaan laboratorium DVT ini kita lakukan pemeriksaan D-dimer. Jika D-dimernya meningkat atau lebih dari 250, maka DVT ini positif. Kemudian kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk gold standar dari DVT ini kita lakukan venous ultrasonografi. Untuk terapi dari pasien DVT ini sendiri kita berikan terapi farmakologi dan non farmakologi. Untuk terapi yang farmakologi kita berikan antikoagulan oral yaitu warfarin dengan dosis 5 mg per hari, disesuaikan kita berikan 3-7 hari. Kemudian untuk yang terapi non farmakologi kita beritahu kepada pasien untuk meninggikan posisi kaki saat tidur, lalu kita bilang ke pasien untuk melakukan penggunaan compression stocking dengan tekanan kurang lebih 40 mmHg. Untuk komplikasi dari pasien DVT ini, misalnya tidak diobati dengan cepat, bisa terjadi hipertensi pulmonal dan emboli paru.
Prognosis pada pasien DVT ini sebenarnya cukup bervariasi tergantung pada sejumlah faktor. Ada faktor ukuran gumpalan, faktor lokasi terjadinya, faktor keparahan gejala, dan faktor kesehatan pada pasien tersendiri. Kemudian dalam kasus yang diobati dengan cepat dan efektif, sebenarnya prognosis dari pasien DVT ini umumnya baik dan mayoritas pasien pulih tanpa komplikasi. Untuk referensi yang saya gunakan ada 3. Yang pertama dari Jurnal Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul Tantangan dalam Diagnosa dan Manajemen Kasus DVT. Kemudian yang kedua, referensi yang saya gunakan dari Jurnal Kedokteran Fakultas Kedokteran Ilmu Penyakit Dalam Universitas Udayana yang berjudul DVT yang ditulis oleh Iwayan Losan Adiana. Kemudian selanjutnya referensi yang ketiga saya gunakan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul Manajemen Fisioterapi pada DVT untuk mengurangi nyeri dan meningkatnya kekuatan otot studi kasus. Mungkin cukup sekian dari persentase saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.